Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Jurmiyah, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke bab Al-Mu'rabatu, ya. Bab tentang yang di-i'rab, ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, berkata pengarang semoga Allah merahmatinya, faslun al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Fasal, ya, sebuah pembahasan. Al-mu'rabatu qismani, ya. Kata yang mu'rab itu ada dua kelompok. Ya, kelompok pertama mu'rab dengan harokat, dan kelompok yang kedua mu'rab dengan huruf, ya. Jadi bab al-mu'rabat ini merupakan intisari dari bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi ini merupakan intisari dari bab mengenal tanda-tanda i'rab, di mana kalau di bab mengenal tanda-tanda i'rab kita membahas tentang tanda asli dan tanda far'i dari setiap i'rab, dari mulai rafa, kemudian nasab, jar, dan jazm. Adapun fokus pembahasan dari bab al-mu'rabat ini untuk menjelaskan bahwasanya di antara kata yang mu'rab itu ada yang mu'rabnya dengan harokat, ada yang mu'rabnya dengan huruf, ya. Artinya ada yang berubah-ubah harokatnya, hurufnya tidak. Ada pula yang berubah hurufnya tapi harokatnya tidak berubah, ya. Jadi ini adalah inti pembahasan dari bab al-mu'rabat. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang mu'rabnya dengan harokat itu ada 4 macam. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi 4 kata yang mu'rabnya dengan harokat adalah yang pertama isim mufrad, kemudian jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sebagai contoh, ya, isim mufrad ini yang berubah-ubah adalah harokatnya, seperti ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Lihat, harokatnya jelas berubah. Zaidun, zaidan, zaidin. Begitu pula jamak taksir. Misalnya ja'ar rijalu, ra'aitur rijala, marartu bir rijali. Lihat harokatnya berubah-ubah. Ya, dhamma, fathah, kasrah. Yang ketiga jamak muannats salim, contohnya ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, marartu bil muslimati. Lihat harokatnya berubah-ubah. Ya, dhamma dan kasrah. Dan memang jamak muannats salim ini termasuk yang unik, ya, karena jamak muannats salim ini anti fathah. Dia hanya ada 2 pilihan, dhammah atau kasrah. Ketika rafa dia dhammah, ketika jar jelas dia kasrah, tetapi ketika nasab bukannya fathah, dia malah kasrah juga. Taib, kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Nah, contohnya yadribu, yang lazim aja, ya. Contohnya misalkan yadhabu zaidun, lan yadhaba zaidun, lam yadhab zaidun. Ya, lihat. Di sini fi'il mudhari yadhabu berubah-ubah. Ada yang dhamma yadhabu, kemudian ada yang fathah lan yadhaba karena didahului oleh huruf nasab. Kemudian ada yang sukun seperti lam yadhab karena didahului oleh huruf jazm. Ini menunjukkan bahwa keempat kata ini, ya, keempat kelompok ini, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, ini mu'rabnya dengan harokat. Artinya yang berubah adalah harokatnya. Kemudian musannif meneruskan, wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Dan kelewatan satu kalimat. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujazzamu bis sukuni. Dan semuanya itu dirofakan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazamkan dengan sukun.
Tentu yang disebutkan ini semuanya adalah tanda asli dari rafa, nasab, jar dan jazm. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a, dan keluar dari kondisi yang asli demikian 3 sesuatu. Artinya yang rafa'nya bukan dengan dhamma, yang nasabnya bukan dengan fathah, yang jarnya bukan dengan kasrah. Ada 3. Jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati. Ya, jamu muannats salim ini dinasabkan dengan kasrah, ya. Harusnya kan kalau kita bicara nasab tandanya fathah, tapi jamu muannats salim ini keluar dari kondisi asli di mana dia ketika nasab ya tandanya malah kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Yang kedua, ya kata yang menyimpang dari keadaan awal adalah isim ghairu munsharif, itu dijarkan dengan fathah. Jadi bukannya dengan kasrah, isim ghairu munsharif dijarkan dengan fathah. Kemudian wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri yujzamu bihadfi akhirih, dan fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya dijazmkan dengan membuang akhirnya, yakni dengan membuang huruf ilatnya. Kita ambil contoh ya, jamu muannats salim itu ketika nasab ya bukannya ra'aitul muslimata, tapi ra'aitul muslimati. Begitupun isim ghairu munsharif ketika jar bukannya kasrah malah fathah. Seperti marartu bi ahmada, bukan marartu bi ahmadi. Dan fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya ketika jazm itu bukannya dengan sukun tapi dengan membuang huruf illatnya, ya. Contohnya misalkan asalnya yad'u, ya, ketika ada lam jadi lam yad'u, ya. Asalnya yad'u, lam yad'u. Yarmi ada ya-nya, ketika ada lam dibuang ya-nya, lam yarmi. Kemudian yakhsha ada alif maksurahnya, ketika ada lam jadi lam yakhsha, ya. Jadi dibuang huruf ilat yang terakhir. Baik. Asy-syarhu, penjelasan, ya. Hadzal faslu lakhasa fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi babi alamatil i'rabi. Ya, seperti yang Anda jelaskan tadi, bahwasanya bab fasal tentang mu'rabat ini ya meringkas, ya, musannif ini meringkas seluruh pembahasan yang telah terdahulu di dalam bab mengenal tanda-tanda i'rab. Faqala al-mu'rabatu qismani. Maka musannif berkata al-mu'rabatu qismani. Yang di i'rab itu, mu'rab itu ada 2 kelompok, ya. Qismun yu'rabu bil harakati. Ya, yang pertama mu'rabnya dengan harakat. Ad-dhammati wal fathati wal kasrati was sukuni, ini harakat dhamma, fathah, kasrah dan sukun. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Dan satu kelompoknya lagi mu'rabnya dengan huruf, ya, al-wawi wal alifi wal ya'i wan nuni. Yani baik hurufnya waw, alif, ya dan nun. Wa badal musannifu bi dzikril mu'rabati bil harakati li'annaha al-aslu. Dan musannif, ya, pengarang memulai dengan menyebutkan yang mu'rabnya dengan harakat, karena mu'rab dengan harakat merupakan asal. Jadi memang hukum asalnya kata itu berubah harakatnya, ya, hukum asalnya kata itu berubah harakatnya. Adapun hukum turunannya atau hukum cabangnya baru nanti berubah hurufnya, ya, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada tabel, ya, tabel yang meringkas. Ya, di situ ada tabel yang meringkas bahwasanya yang mu'rab dengan harakat ada 4, yaitu isim mufrad, kemudian jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Kemudian di situ ada detail lagi. Isim mufrad itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif, ya. Ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif. Yang munsharif seperti Zaidun. Kemudian yang ghairu munsharif seperti Ahmadu, ya. Kemudian ketika rafa, isim mufrad yang munsharif tandanya dhammah, jaa Zaidun. Begitu pula ghairu munsharif sama, ya, jaa Ahmadu. Kemudian ketika nasab, ya, isim mufrad yang munsharif yang bertanwin tandanya fathah, ra'aitu Zaidan. Begitu pula yang ghairu munsharif sama, fathah juga, ra'aitu Ahmada. Nah, perbedaannya terlihat ketika jar. Kalau isim mufrad yang munsharif ketika majrur dia kasrah, marartu bi Zaidin.
Tetapi kalau ghairu munsharif ketika jar dia malah fathah. Marartu bi Ahmada. Taib, ini isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir pun bisa kita bagi lagi menjadi dua. Ada jamak taksir yang munsharif, ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Ya, yang munsharif seperti rijal ya, rijal ya, ketika rafa dia dhammah. Contohnya jaa ar-rijalu ya, ini dhammah. Kemudian yang ghairu munsharif misalkan masjid ya, jamaknya adalah masajidu, ini enggak boleh tanwin karena masajid ini sighat mudhal jumu ya. Wazannya sighat mudhal jumu. Misalkan kita mengatakan ini adalah masjid-masjid, kita katakan hadihi ya masajidu, enggak boleh hadihi masajidun ya, taib. Jadi ketika rafa dia dhammah. Kemudian ketika nasab dia fathah. Ra'aitur rijala, ini untuk yang munsharif, fathah ra'aitur rijala. Begitupun yang ghairu munsharif ketika nasab fathah juga. Misalkan ra'aitu ya masajida, bedanya dia enggak boleh tanwin kalau tanpa al. Ra'aitu masajida atau ra'aitul masajida, keduanya boleh. Bedanya terlihat ketika jar ya. Kalau yang munsharif ketika jar tetap kasrah. Ya kembali ke masalahnya seperti marartu birrijali. Tapi kalau ghairu munsharif ya ketika majrur dia bukannya kasrah malah fathah. Ya, karena semua yang ghairu munsharif baik dia mufrad maupun jamak taksir ketika majrur dia fathah. Misalnya anduru ila masajida ya, anduru ila masajida, saya melihat kepada masjid-masjid. Maka masajida ini ya tidak dibaca masajidi ya, karena ghairu munsharif ketika jar fathah. Taib. Kemudian yang ketiga yang mu'rab dengan harakat sesuai dengan tabel ini jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim ini ketika rafa dhammah ya. Contohnya ja'atil muslimatu, ketika nasab dia kasrah. Dan ini memang penyimpangan ya. Jadi kita lagi bahas nasab, bukannya fathah dia malah kasrah. Ra'aitul muslimati. Dan ketika jar dia tetap kasrah. Kembali ke masalahnya marartu bil muslimati. Kemudian fi'il mudhari ya, yang keempat yang mu'rab dengan harakat adalah fi'il mudhari. Tentunya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nakirah sesuatu. Nah, fi'il mudhari ini ada dua. Ada fi'il mudhari yang sahih. Maksud sahih di sini bukannya sahih dari sisi huruf penyusunnya, tapi sahih akhir ya. Ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang sahih akhirnya ketika dia rafa tandanya dhammah. Yang sahih contohnya yadhabu ya. Ya, huruf terakhirnya adalah ba, dan ini adalah sahih bukan mu'tal. Yadhabu zaidun ya, yadhabu zaidun. Begitupun yang mu'tal ya, ketika rafa dia dhammah. Misalkan yad'u zaidun ya, yad'u zaidun. Kemudian ketika fathah ketika nasab dia fathah. Misalnya kemasukan huruf lan yadhaba zaidun, lan yadhaba zaidun. Kemudian untuk fi'il yang mu'tal akhirnya ketika dia nasab dia juga fathah. Misalnya lan yad'uwa zaidun ya, lan yad'uwa zaidun. Nah, hanya saja untuk fi'il mu'tal yang mu'tal akhirnya ini ada penjabarannya. Fi'il mu'tal akhir itu ada yang akhirnya alif, waw dan ya. Kalau yang akhirnya alif ini apapun yang terjadi dibacanya ya seperti itu ya. Misalkan yakhsha bacanya lan yakhsha ya. Adapun kalau yang dahiri waw asalnya yad'u, ketika ada lan jadi fathah, lan yad'uwa. Begitupun yang diakhiri ya yarmi, ketika ada lan dia dibacanya lan yarmiya. Tapi kalau lan yakhsha ya selamanya yakhsha ya, yakhsha ya, sekalipun dia didahului oleh huruf nasab tetap bacanya yakhsha, karena yang namanya alif tidak mungkin kita kasih harokat. Kalau alif dikasih harokat bukan alif namanya hamzah. Taib. Kemudian ketika jazm fi'il mudhari yang sahih itu sukun tandanya. Seperti yadhabu zaidun, ketika dalam huruf jazm menjadi lam yadhab zaidun. Adapun fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya ketika dalam
dibuang huruf ilatnya. Yad'u menjadi lam yad'u. Yarmi menjadi lam yarmi. Yakhsha menjadi lan yakhsha. Tapi barangkali kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.